Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama, selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil dan motor terbaru, teknologi mutakhir, sampai kepada tips perawatan dan tren otomotif yang sedang hangat diperbincangkan oleh Anda. So, langsung saja kita mulai dari ajang Gias 2026. Start your engine and let's drive! Halo, selamat datang di CNN Indonesia Drive. Kalau misalnya liatin suasana di sekitar saya, ini udah bisa ditebak lah ya. Saya lagi ada di pameran otomotif karena di kanan, kiri, depan, belakang isinya kendaraan semua. Nah, kita lagi ada di pamerannya Gaikindo, apalagi kalau bukan Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026 yang menjadi pameran kali ke-33 kali yang pernah diselenggarakan oleh Gaikindo sepanjang sejarah di Indonesia sejak tahun 1986. Nah, kita bakalan mengulas beberapa di antaranya karena di Gias 2026 ini ada beberapa catatan yang kita berhasil rangkum mulai dari brand terbaru, totalnya ada 10, nanti perwakilannya akan kita liatin, terus juga bagaimana cara brand Jepang untuk fight back melawan dominasi ataupun gempuran mobil-mobil EV dari China, serta yang terakhir kita akan melihat teknologi terbaru apa aja. So kalau gitu kita ulik Gias 2026. Sebelah saya ini udah ada hewan anjing ya, tapi bukan makhluk hidup, melainkan robot. Namanya Argos. Ini tuh dari divisinya AI Moga. Nah, AI Moga sendiri ini adalah divisi teknologi robotik dari Chery Group yang juga merupakan induk dari perusahaan otomotif asal China. Nah, bicara soal Chery Group, di belakang udah ada sub-brandnya yaitu Omoda Jayco. Nah, kalau misalnya ada yang tanya, loh bukannya Omoda itu adalah suatu produk dari brand Chery ya yang ada di kategori urban SUV. Benar, nggak salah. Tapi sekarang entitas Omoda udah bukan sebagai produk lagi, melainkan sebagai sub-brand yang berdiri sendiri sejak bulan Juli 2026 di Indonesia. Nah, karena dia udah berubah jadi entitas sebuah sub-brand ataupun brand otomotif, maka nggak mungkin kalau dia nggak bawa mobil baru. Di sebelah saya ini udah ada Omoda O4 EV yang merupakan mobil pertama dari Omoda ketika masuk ke Indonesia. Mobil ini juga diklaim sebagai mobil dengan teknologi AI pertama di Indonesia. Tapi teknologi AI-nya ini udah lebih advance ataupun lebih dewasa lah, karena mobil itu bisa baca perasaan si driver, bisa mengerti kebutuhan dan juga memenuhi keinginan-keinginan yang berkaitan dengan mobilitas ketika sedang berkendara. Karena teknis AI yang dimiliki oleh Omoda O4 ini mungkin mirip sama beberapa platform AI kayak ChatGPT, Claude, ataupun Gemini. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu untuk minta diarahkan kemana, mobil ini udah bisa secara otomatis langsung menuruti. Nggak cuma sekedar voice comment semata, tapi juga udah bisa ngasih feedback yang lebih natural gitu. Nah, di Gias 2026 memang harganya belum di launching, tapi udah bisa diri pre-book lah istilahnya kayak gitu ya. Oke, dari Chery Group kita beralih ke Stellantis Group yang menaungi beberapa brand otomotif seperti Citroen, Jeep, Alfa Romeo, Maserati, Lancia, dan yang paling baru adalah Leapmotor. Nah, yang menarik, Leapmotor ketika di Gias 2026 awalnya diproyeksikan cuma mau pamerin satu mobil aja, yaitu Leapmotor B10 yang ada di sebelah kiri saya dengan warna daun purple satu ini. Tapi ternyata ada kejutan yang diberikan oleh Leapmotor di Indonesia itu dengan dihadirkannya satu produk ataupun line up lain yang warna hijau nih di belakang ini. Ini adalah Leapmotor C10. Nah, kalau Leapmotor B10 tadi adalah mobil yang bermain di segmen SUV midsize ataupun B SUV barengan sama Geely EX5 terus juga sama MG S5 EV. Kalau Leapmotor C10 ini bersaing sama BYD Sea Lion 7 dan juga Xpeng G6. Selanjutnya di Gias 2026 juga jadi tempat bagi sejumlah brand-brand asal Jepang ini buat menunjukkan ataupun mengembalikan marwah mereka sebagai brand-brand Jepang itu sendiri. Mulai dari Daihatsu, Toyota, Nissan, dan juga Honda ini memamerkan mobil-mobil yang punya keterikatan emosional dengan para penggemarnya. Mulai dari K-Car dan juga JDM Sports Car. Nah, karena kita lagi ada di booth Daihatsu, gimana kalau kita ulik dulu yang ada di sini? Pertama, di belakang ini adalah mobil konsep berkategori K-Car namanya
Daihatsu K-Vision. Kita bisa lihat ya, nih desainnya tuh boxy, minimalis, dan kelihatannya tuh easy to park. Kalau misalnya di Jepang kan emang jalannya kecil-kecil, lahan parkir terbatas, dan bisa membantu mobilitas masyarakat kota Tokyo misalnya yang padat gitu ya. Nah, mobil ini masih konsep. Pertama kali dipamerin di Japan Mobility Show 2025 kemarin, dan kali kedua pameran ini diselenggarakan ataupun dipamerkan di Gias 2026. Daihatsu K-Vision ini dikonsepkan akan menggunakan mesin hybrid series dengan mesin bensinnya 660 cc digabungkan dengan teknologi hybrid itu sendiri. Selain Daihatsu K-Vision tadi, untuk kategori K-Car juga nggak semuanya tuh bentuknya boxy-boxy car gitu ya, tapi juga ada yang sport car kecil kayak yang di belakang ini adalah Daihatsu Copen. Di mana Copen ini sebenarnya udah lama diproduksi oleh Daihatsu sendiri untuk pasar Jepang. Dan kalau yang ini adalah Copen Running Prototype. Jadi ini adalah konsep barunya, berbalut atap dan juga bodi karbon di bagian belakang. Dan ini pakai mesin 660 cc. Kalau misalnya dari Honda juga ada pesaingnya, itu Honda S660. Kita ngider dulu sedikit yuk. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa adjustment ataupun improvement yang ada ataupun diberikan kepada Daihatsu Copen 1 ini. Mulai dari gravitasi ataupun G-nya tuh lebih rendah, terus juga handling performance-nya juga lebih baik ataupun lebih meningkat. Nah, Daihatsu Copen kalau yang versi lamanya itu bisa ganti-ganti bodi. Dalam arti kan bodinya itu nggak semuanya bahan metal gitu ya, tapi juga ada yang pakai semacam fiber ataupun carbon fiber yang bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan dari usernya. Misalnya kita pengen ganti bumper ataupun bodinya jadi warna pink, warna kuning, itu bisa banget. Nah, tapi yang satu ini dibikin seperti kayak racing style ya. Karena ada checker flag-nya tuh di pinggir-pinggir livery, terus juga atap karbonnya dan juga memanjang sampai ke bagian buritan, itu menonjol banget. Jadi pengen menunjukkan kesan sporty maskulin walaupun mobilnya mini. Teng 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 teng, mobil dari masa depan. Pada inget nggak sama film Doraemon? Nah, Doraemon tuh kan sering banget munculin beberapa kendaraan-kendaraan masa depan dari abad ke-22 ya. Nah, itu semua udah semakin dekat sama kita, karena di belakang kita udah ada mobil yang seolah-olah itu didatangkan dari masa depan. Namanya juga mobil konsep. Di belakang, ini adalah Daihatsu Midget X. Nah, Bemo itu adalah Daihatsu Midget generasi pertama yang dijual pertama kali di Jepang tahun 50-an. Nah, tapi masuk ke Indonesia itu jadi mobil ataupun jadi angkutan untuk transportasi umum. Mesinnya pada saat itu 2 tak, rodanya juga 3, depan 1, belakang 2. Nah, sekarang Bemo modern ini dilahirkan lagi oleh Daihatsu. Pertama kali muncul di Japan Mobility Show 2025 kemarin dan sekarang dibawa ke Indonesia. Sekarang udah nggak berpolusi lagi karena yang lama kan mesinnya 2 tak berasap kayak gitu. Sekarang udah pakai teknologi baterai listrik alias BEV. Kita bisa lihat ya. Ini nggak terlalu jelas sebenarnya. Di dalam sana itu ada 3 tempat duduk. 1 pengemudi dan juga 2 orang penumpang. Bentuk setirnya juga lucu ya, kayak setir mobil Formula One. Nah, kita keliling yuk ke belakang sini. Ini bentuknya bener-bener compact banget, pintunya cuma 2, kanan sama kiri. Ini mungkin ukurannya sama kayak motor-motor bak yang ada di Indonesia, kayak Triseda, terus juga kayak VR, kayak Kaisar, kayak gitu. Tapi ini lebih futuristik dan lampunya udah pakai lampu LED, terus juga suspensinya terekspos. Dan mobil ini kalau misalnya kita pengen tahu indikator baterai listriknya nggak cuma ada di dalam aja, tapi juga ada di luar. Sini deh. Nah, di samping sebelah kirinya ini ada indikator baterai listrik, itu tertulis di situ 90%. Sekarang kita lagi ada di booth Honda dan langsung disambut sama mobil berheritage tingkat tingginya Honda, itu Honda City Turbo 1 yang diperkenalkan tahun 1963. Nah, bener kan? Brand Jepang tuh kayak mau menarik emosional para penggemarnya dengan mengaitkan antara mobil-mobil heritage dengan mobil-mobil masa depan yang juga bernuansa JDM ataupun Japanese Domestic Market. Pertama, di sini ada Honda Super One dari Honda Electric yang dikemas oleh Honda tidak hanya sekedar mobil listrik biasa, tapi juga bisa kasih sensasi berkendara yang seharusnya dimiliki ataupun didapat dari sebuah mobil
Jadi mobil listrik ini diklaim rasa berkendaranya kayak bawa mobil konvensional. Nah, setelah ini akan ada liputan lengkapnya, mungkin bisa ditonton sama teman-teman semua. Nah, di sebelahnya Honda Super One, ini ada Honda Prelude. Kalau misalnya kita ingat, zaman dulu era 80-an sampai 90-an ada mobil sport Jepang yang namanya Honda Prelude. Dan kita juga pernah mainin mungkin di Need for Speed, terus juga di Gran Turismo. Sekarang Honda Prelude ada lagi dan sudah berteknologi hybrid. Mesinnya 2000 cc dikawinkan dengan series paralel hybrid sehingga mobil ini selain kenceng juga hemat bahan bakar serta punya efisiensi yang oke. Nggak cuma dua mobil ini, di sebelah kiri saya juga ada JDM Honda CR-Z yang ini bisa dibilang warnanya apa ya? Biru apa ungu ya? Ada yang bilang biru, ada yang bilang ungu. Honda CR-Z ini spesial karena mobil ini sudah menggunakan beberapa part dari Mugen RZ. Mobil ini cuma diproduksi sebanyak 300 unit aja khusus pasar Jepang. Dan Indonesia beruntung karena mobil ini akhirnya dipamerkan di Indonesia. Tapi apakah akan dijual di sini? Secara produktivitas mobil ini udah nggak diproduksi lagi. Tapi bisa aja salah satu kolektor item di Indonesia ini beli secondnya dari Jepang yang tentu harganya bakalan sangat-sangat goib. Kalian pasti tahu, logo dari mobil ini bisa menjadi simbol kesuksesan ketika orang itu sudah berhasil membeli mobil dengan logo bintang Mercedes-Benz ini. Nah, di belakang ini adalah Mercedes-Benz G-Class. Sebuah mobil SUV tangguh dan kalau misalnya kita pakai bisa membuat wibawa semakin tinggi. Tapi sebelum dikenal sebagai sebuah brand yang sangat mewah, luxury, ataupun menjadi simbol status sosial seseorang, Mercedes-Benz memulainya dengan sebuah kendaraan sederhana seperti yang ada di belakang saya ini. Sebuah kereta yang menjadi fase transisi dari kereta kuda menjadi kendaraan otomotif modern. Ini adalah Benz Patent Motor Wagon yang diproduksi tahun 1886 dan menjadi mobil pertama di dunia. Mesinnya 954 cc dan tenaganya nggak sampai 1 daya kuda. Itu sekitar 0,7 ataupun 0,9 daya kuda aja. Pada zaman dulu, karena dia bentuknya masih kayak kereta kencana dan berjalan tanpa kuda, ini banyak yang nyebut kereta setan ataupun kereta hantu karena bisa jalan tanpa harus ditarik kuda. Sebuah sejarah dimulai dari kesederhanaan kayak begini. Dan yes, itulah tadi sejumlah hal yang bisa kita lihat di Gias 2026, tepatnya di pekan pertama setelah ngelihat brand baru, produk baru, teknologi apa aja yang dihadirkan, sampai kepada strategi brand untuk bisa memikat para calon customer ataupun pengunjung yang datang ke Gias 2026. So, dari semua yang udah kita tampilin tadi, kira-kira mana nih yang jadi favorit kalian? Albi Pratama, Bara Maestro, Tangerang, Banten. Menuju usia 5 abad kota global, DKI Jakarta menawarkan sensasi makan di dalam bus sambil menikmati suasana kota. Fasilitas baru dari Transjakarta ini bisa dinikmati mulai Agustus ini. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive. Menuju usia 5 abad, kota global DKI Jakarta menawarkan sensasi makan di dalam bus sambil menikmati suasana kota Jakarta itu sendiri. Fasilitas baru ini hadir dari Transjakarta dan bisa dinikmati mulai Agustus. Transjakarta tawarkan rute baru, Bus Open Top Tour of Jakarta, yaitu Jakarta Batavia dari kawasan Kota Tua sampai Sarinah. Rute ini mengutamakan wisata sejarah Jakarta dari zaman Hindia Belanda hingga modernisasi kini serta keragaman suku dan budaya di area yang dilewati bus. Untuk itu, rutenya dimulai dari Kota Tua melewati kawasan Glodok, Gajah Mada, Hayam Wuruk,
Harmoni, Medan Merdeka Barat, hingga Sarinah dan Bundaran HI. Di rute yang sama, Transjakarta juga lakukan uji coba bus open dining. Ini adalah bus pariwisata 2 tingkat. Bedanya dengan open top tour adalah bagian lantai 2 yang tertutup dan diganti dengan kaca panoramik. Bus ini menawarkan fasilitas makan sambil menikmati suasana Jakarta. Rencananya, bus open dining akan beroperasi dari pukul 4 sore hingga 9 malam setiap harinya. Nah, seperti inilah suasana dari Open Dining of Jakarta oleh Transjakarta. Jadi nanti sambil menikmati makan malam, sambil menikmati pemandangan kota Jakarta di sore hingga malam hari. Dan kalau kita lihat menunya, ini adalah menu set, jadi dari appetizer sampai dengan dessert, nanti adalah Nusantara Peranakan. Dan pastinya akan ada variasi-variasi menu lainnya, dan sambil menikmati makan, ada juga penjelasan sejarah kota Jakarta yang diberikan oleh pemandu. Pastinya ini menjadi harapan baru ya bagi atraksi wisata di kota Jakarta. Jadi Jakarta ini bukan hanya dinikmati untuk para pekerja saja menghabiskan rutinitas, tetapi bisa menjadi daya tarik destinasi bagi wisatawan, baik domestik ataupun mancanegara. Menu makanan pada uji coba ini bekerja sama dengan salah satu restoran di kawasan Kota Tua. Penumpang dapat mulai menikmati aktivitas bus open dining mulai awal Agustus 2026. Namun, tiket mulai dapat dibeli secara online melalui aplikasi TJ Transjakarta sejak 25 Juli 2026. Putri Demes, Ricky Maulana, Jakarta. Bagaimana jika mobil kini sudah mulai bisa mengenali pemiliknya, mengetahui kebiasaan, bahkan mengetahui apa yang diperlukan oleh sang pemilik? Nah, itu dia yang dilakukan oleh Omoda Jayco dalam peluncuran teknologi terbarunya yang pertama kali secara global di Indonesia. Sementara itu, pabrikan Jepang Honda memperkenalkan mobil listrik terbarunya yang tidak hanya berfokus pada efisiensi saja, namun juga kepada rasa berkendaranya. Future is now. Welcome to Omoda Super AI Night. Lewat ajang Super AI Night, Omoda Jayco resmi meluncurkan Omoda O4 secara global di Indonesia, mengalahkan pasar Tiongkok maupun Eropa yang biasanya jadi lokasi peluncuran perdana. Momen ini juga menandai babak baru bagi tren tersebut. Kalau sebelumnya Omoda dikenal sebagai lini SUV milik Chery, kini Omoda resmi bergabung bersama Jayco menjadi satu entitas baru bernama Omoda Jayco, dengan fokus pada kendaraan energi baru atau New Energy Vehicle. Model pertamanya adalah Omoda O4, sebuah mobil listrik yang mengusung desain Cyber Mecha. Tampilannya didominasi garis bodi tegas, lampu depan Cyber Lightning, serta siluet aerodinamis yang memberikan kesan futuristis. Masuk ke dalam kabin, suasana modern semakin terasa lewat konsep kokpit bergaya pesawat luar angkasa. Tapi, nilai jual utama mobil ini ada pada Super AI kokpitnya. Berbeda dengan voice command biasa, sistem berbasis large language model ini diklaim mampu memahami maksud pengguna, bukan sekadar menjalankan perintah. Contohnya, mobil ini dapat mempelajari nama panggilan pengguna, membuat wallpaper sesuai selera, kasih rekomendasi musik, sampai memahami tujuan navigasi meski informasi yang diberikan belum lengkap. Bahkan ke depannya, Omoda Jayco juga menyiapkan AI 2.0 yang diklaim mampu mempelajari kebiasaan berkendara, mengenali emosi pengguna melalui voice cloning, serta meningkatkan pengalaman hiburan di dalam kabin. Dari sisi performa, Omoda O4 ditenagai motor listrik berdaya 160 kW dengan torsi 275 Nm. Akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam tuntas dalam waktu 7,1 detik. Sumber tenaganya berasal dari baterai LFP berkapasitas 65,05 kWh yang diklaim mampu menempuh hingga 553 km berdasarkan standar NEDC. Sementara pengisian daya DC fast chargingnya hingga 119 kW yang memungkinkan baterai terisi dari 20 hingga 80% dalam waktu 22 menit. Lewat Omoda O4, Omoda Jayco nggak hanya memperkenalkan mobil listrik baru, melainkan juga menunjukkan arah baru industri otomotif di Indonesia, di mana kecerdasan buatan digadang-gadang bakal menjadi bagian penting dari pengalaman berkendara di masa depan. Tapi, yang jadi pertanyaan, sesiap apa teknologi AI yang disematkan nantinya? Terlebih jika masalah koneksi internet Indonesia tengah mengalami kendala? Ketika sebuah brand ini bikin mobil listrik, kira-kira apa aja yang harus dipikirin? Teknologi, efisiensi, jarak tempuhnya. Tapi menurut Honda nggak cuma itu. Karena ada hal yang lebih penting dan juga sangat fundamental, yaitu
rasa berkendara dan juga koneksi antara driver dengan mobilnya. Semua filosofi itu digabungkan dan dihasilkan melalui suatu produk bernama Honda Super One ini. Super One dikembangkan dari Honda N1e yang udah lebih dulu dipasarkan di Jepang. Tapi dengan dimensi bodi yang lebih lebar buat menyesuaikan kebutuhan pasar global. Desainnya tetap kompak dengan bentuk mengotak yang nggak cuma memberikan karakter unik, tapi juga memaksimalkan ruang kabin dan visibilitas dari pengemudinya. Masuk ke dalam kabin, Honda mengusung desain minimalis dengan panel instrumen digital, layar sentuh sebagai pusat pengaturan fitur, serta konektivitas yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai informasi kendaraan lewat smartphone. Buat pasar Indonesia, Honda Super One dibekali motor listrik bertenaga 95 daya kuda dengan torsi 162 Nm, serta mampu menempuh jarak hingga sekitar 270 km lewat sekali pengisian daya secara penuh. Pengisian daya cepat juga memungkinkan baterai terisi dari 20 sampai dengan 80% dalam waktu sekitar 30 menit. Yang jadi pembeda adalah hadirnya Boost Mode dan Active Sound yang dirancang buat memberikan respon akselerasi dan umpan balik suara, supaya pengendara tetap merasakan sensasi berkendara yang natural layaknya saat mengendarai mobil bermesin konvensional atau ICE. Karena ini baru first impression, kita belum tahu nih sensasi berkendara dari mobil ini. Apakah benar sesuai kayak yang digaungkan oleh Honda atau enggak? Kita buktiin aja nanti. Dengan segala fitur teknologi dan juga filosofi yang disematkan ke dalam sebuah Honda Electric Super One ini, tidak hanya memberikan kita sebuah efisiensi dan juga modernisasi, tapi juga tetap bisa memberikan rasa berkendara dan juga koneksi antara pengendara dan juga mobilnya untuk bisa dibawa kemana saja. Albi Pratama, Jakarta. Ketergantungan kendaraan listrik pada jalur pasokan listrik utama kini mulai didobrak lewat sebuah ekspedisi jalur darat revolusi hijau. Sebuah mobil listrik produksi massal berhasil menempuh perjalanan sepanjang 1.600-an kilometer dengan hanya mengandalkan semua asupan daya dari matahari. Ketergantungan kendaraan listrik pada jalur pasokan listrik utama kini mulai didobrak lewat sebuah ekspedisi jalur darat revolusi hijau. Sebuah mobil listrik produksi massal berhasil menempuh perjalanan sepanjang 1.600-an kilometer hanya dengan mengandalkan semua asupan daya dari sinar matahari. Dari kawasan Cornwall hingga John O'Groats, Inggris, mobil listrik Renault 2026 resmi menyelesaikan misi perjalanan sejauh 1.023 mil atau 1.646 km dengan sumber daya 100% dari energi surya. Aksi jelajah darat bernama Easy Sun Run ini menyusuri rute utara dari Land's End di ujung barat Inggris hingga desa pantai timur laut Skotlandia selama 5 hari dengan memanfaatkan sumber daya surya secara langsung maupun portable. The Easy Sun Run is the first journey from travelling the length of the country using a production EV, this Renault here, powered entirely by solar direct from solar farms or through a solar-charged lithium-ion battery. Selama perjalanan melintasi berbagai daerah tersebut, kendaraan ini melakukan 9 kali proses pengisian daya parsial maupun penuh. Proyek kolaborasi ini sekaligus membuktikan efisiensi biaya di mana biaya operasional kendaraan dapat ditekan hingga titik terendah. One of the key takeaways from the Easy Sun Run event is that all of the energy we're using is for free. It's from the sun. We've charged up these batteries, we're taking it with us, and we're doing 1,000 miles at zero cost. Pencapaian perjalanan tanpa biaya bahan bakar ini menjadi bukti nyata bahwa teknologi surya bukan lagi sekedar inovasi di masa depan, melainkan solusi nyata yang sudah tersedia saat ini. This journey from Land's End to John O'Groats purely on solar power is a demonstration that solar isn't a future technology. It's here today, it's powering our country, it's increasingly powering the world. Pasokan listrik pada ekspedisi hasil kolaborasi antara perusahaan Recharging Easy Renault dan Power Logistik ini diambil tanpa menyentuh jalur listrik utama.
Demonstrasi sukses ini diharapkan dapat menjadi stimulus baru di tengah lonjakan permintaan instalasi atap surya domestik di Inggris akibat tekanan krisis energi global. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Saya Albi Pratama pamit undur diri. Sampai jumpa and until the next ride.